warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Di kesempatan siang ini kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah masih di bab tentang salatul Jum'ah. Hadis nomor 468. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat kulla jum'atin. Rawahul Bazzar bisnadin layyin. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk orang mukmin laki dan perempuan kulla jum'atin, setiap hari Jumat. Rawahul Bazzar, hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad layyin yang lemah. Dan Al-Bazzar meriwayatkan ini dengan satu jalur sanad yang kata beliau la na'lamuhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihadzal isnad. Aku tidak mengetahui keabsahan dari hadis ini atau jalur dari hadis ini kecuali melalui sanad di atas. Namun sanad yang dibawakan oleh Al-Bazzar statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Karena perawi-perawi yang disebutkan di situ statusnya adalah perawi sebagian muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai orang yang pernah berdusta. Sebagian dikatakan oleh para ulama sebagai majhul atau laisa bil qawi, orangnya tidak jelas atau orangnya tidak kuat hafalannya. Dan ada yang dikatakan la yu'raf wa qad du'if, orangnya tidak dikenal dan statusnya dinilai dhaif. Wala kullin, perawi-perawi yang disebutkan adalah perawi yang statusnya sangat lemah. Perawi yang dimaksud adalah Khalid bin Yusuf As-Samti. Kemudian dari Ja'far bin Sa'ad bin Samurah, dari Khubayb bin Sulaiman, dari Sulaiman bin Samurah. Nah, deretan perawi-perawi ini para ulama menyebut adalah orang-orang yang statusnya dhaif jiddan. Selanjutnya, mengingat ini dhaif jiddan, namun disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram, dan beliau sendiri menyebutkan sanadnya layyin, sanadnya lemah. Wallahu alam, praktek yang terjadi di masyarakat dengan memohonkan ampun untuk orang beriman laki dan perempuan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dasarnya hadis ini tapi statusnya layyin, dhaif jiddan. Lalu bagaimana? Secara umum mendoakan kaum muslimin baik dalam khutbah Jumat maupun di luar khutbah Jumat hukumnya disyariatkan. Disyariatkan dalam arti dianjurkan. Mengingat disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim dari Ammarah bin Ru'aibah. Ammarah bin Ru'aibah bercerita bahwa beliau pernah melihat Bishr bin Marwan yang waktu itu menjadi gubernur. Bishr bin Marwan pernah berkhutbah di atas mimbar rafi'an yadai, dengan mengangkat kedua tangan, dengan begini, berkhutbah di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangan. Faqala,
Lalu Ammarah bin Ru'aibah yang merupakan seorang sahabat, beliau berkomentar, qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah menghinakan dua tangan itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beliau berdoa ketika khutbah. Ma yazidu ala ayyakula biyadihi hakadha. Beliau tidak lebih untuk melakukan dengan tangan beliau seperti ini. Wa asyara bi isbi'ihil musabbihah. Lalu Ammarah mengisyaratkan dengan menggunakan jari telunjuknya. Yang aku lihat Rasulullah SAW ketika berdoa, gerakan beliau itu seperti ini. Nah, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Wa fi riwayatin inda Ahmad, dan dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ammarah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Idza da'a yaqul hakadha. Saat beliau berdoa, gerakan yang beliau lakukan seperti ini. Wa rafa'as sababah wahdaha. Kemudian Ammarah hanya mengangkat satu telunjuk seperti ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam khutbah Nabi SAW berdoa atau tidak? Berdoa. Nabi SAW berdoa. Dan saat beliau berdoa, beliau tidak mengangkat kedua tangan, tapi beliau mengangkat satu tangan. Doanya apa? Hadis Ammarah ibnu Ru'aibah tidak disebutkan apa doanya. Tapi dalam hadis riwayat Al-Bazzar yang statusnya dhaif jiddan yang tadi kita bacakan, dari Samurah bin Jundub, statusnya hadis dhaif jiddan. Kesimpulannya berkaitan dengan doa ketika menjadi khatib, hukumnya dianjurkan. Namun mengenai redaksi doanya bebas. Sehingga misalnya tidak mendoakan ampunan untuk kaum mukminin, apakah mempengaruhi keabsahan khutbah? Jawabannya tidak. Sehingga begitu khatib selesai menyampaikan pesan, langsung beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qumu ila salatikum wa aqimus shalah. Cuman doa Rabbana atina, terus silahkan kita salat, mari kita salat, sudah. Sehingga dia tidak membaca doa istighfar untuk seluruh kaum mukminin. Sah enggak Jumatannya? Sah. Karena hadis dari Samurah bin Jundub tadi statusnya dhaif jiddan. Selanjutnya, wa qad dzakara al-Baihaqi hadzal haditsa fi sunanihi. Al-Baihaqi menyebutkan hadis ini dalam sunannya. Wa bawwaba alaihi, dan beliau memberikan judul bab, babun ma yastadillu bihi ala ayyada'uwa fi khutbatihi. Bab penjelasan bagi orang yang punya pendapat agar seseorang mendoakan, agar seorang berdoa ketika khutbahnya. Kemudian beliau membacakan hadis Sahal bin Sa'ad, di mana Sahal mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiran biyadaihi qad ala minbari wala ala ghairihi walakin ra'aituhu yaqul hakadha. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kedua tangannya, maksudnya mengangkat, ketika di atas mimbar maupun di luar mimbar. Namun yang aku lihat adalah wa hakadha wa asyara bisababa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Wa aqadal wusta bil ibham. Jari tengah diikatkan dengan jari jempol, sehingga seperti ini. Sama seperti tasyahud. Sama seperti tasyahud. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, kalau berdoa sendiri dalam khutbah itu hukumnya wajib atau tidak wajib? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini.
Ada yang mengatakan doa ketika khutbah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Pendapat yang kedua, bahwa doa ketika khutbah, makmum berdoa ketika khutbah atau imam berdoa ketika khutbah kemudian diaminkan oleh makmum, statusnya mustahab, anjuran, walaysa biwajibin, dan tidak wajib. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, wa bihi qala fuqahaul Hanabilah, dan ini pendapat yang diambil oleh para ulama Hambali. Dan mereka berdalil dengan hadis di atas. Qalu, mereka mengatakan, li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fi'lu yadullu ala istihbab fi mithli dzalika la ala wujubin. Karena riwayat yang ada itu hanya murni praktek dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan hukum wajib jika belum sampai beliau perintahkan secara lisan, atau jika pada posisi ketika sunnah itu rutin terus dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bernilai wajib kecuali satu, apa tadi? Diperintahkan secara lisan. Yang kedua, rutinitas beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali, sehingga ada indikator itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian doa ketika khutbah Jumat isinya apa? Bebas. Untuk permohonan ampun bagi orang mukmin silahkan. Doa untuk kaum muslimin secara umum silahkan. Namun perlu diingat, jangan sampai doa itu kepentingannya untuk pribadi. Jangan sampai kepentingannya untuk pribadi. Contohnya apa, Pak? Doa yang kepentingannya untuk pribadi. Jika dia mohon kepada Allah Ta'ala hanya untuk kebaikan diri sendiri. Misalnya dia berdoa pada saat dia berdoa kepada Allah pada saat khutbah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Diaminkan sama jamaah. Amin, amin. Nah, dia berdoa untuk kepentingan dia, aku, tapi diaminkan oleh jamaah. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Bahkan disebut oleh Nabi SAW tidak amanah, sehingga orang mengaminkan doanya sementara isi doanya hanya untuk kepentingan pribadi. Terutama mohon maaf bagi orang yang menyusun doa pakai bahasa sendiri terus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu bisa jadi peluang kelirunya salah. Atau dia hanya berdoa namun penggalan-penggalannya kalimatnya keliru. Nah, intinya jangan sampai berdoa mohon untuk kepentingan pribadi di tempat umum yang diaminkan banyak orang. Karena Anda diaminkan oleh banyak orang, maka berdoalah untuk kebaikan semuanya, bukan cuma kebaikan satu orang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apabila khatib berdoa di atas mimbar, apakah makmum yang mendengar suara khatib juga mengaminkannya? Jawabannya, makmum dianjurkan untuk mengaminkannya. Sirran la jahran, dengan pelan-pelan bukan terang-terangan. Wa amma du'a'u fil khutbah ala sabili takhsis. Tapi kalau mendoakan dalam khutbah untuk orang khusus, ini tidak ada dalilnya. Bahkan semacam Asy-Syaukani, Al-Is bin Abdissalam dan yang lainnya menilai itu sebagai praktek bid'ah. Id lam yakun dzalika sya'nun as-salaf. Karena itu bukan kebiasaan orang di masa silam. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah sudah selesai berkaitan dengan masalah doa. Suaranya jelas kan? Gaung dikit. Insyaallah enggak ganggu ya, karena enggak ada karpet.
Jadi pantulannya kena keramik. Baik. Tayyib, walhamdulillah. Selesai tentang masalah doa dalam khutbah. Jadi kesimpulannya apa coba? 1, doa dalam khutbah sifatnya dianjurkan, tidak wajib. Yang kedua, makmum dianjurkan mengaminkan tapi tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, imam ketika berdoa yang diangkat jari telunjuknya 1 saja ya, jangan 2. Nah, keliru. Cukup 1. Berikutnya yang keempat. Tidak boleh mendoakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau doa ya untuk kemaslahatan bersama. Berikutnya yang kelima. Makmum boleh mengaminkan dengan cara pelan dan tidak dikeraskan. Walhamdulillah. Yang keenam, konten doanya bebas. Dia mau minta A, minta B, minta C, silahkan. Tapi di momen seperti itu sebaiknya kita doakan pemerintah kita. Misalnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aminna fi autanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berikanlah rasa aman kami di negeri ini, wa aslih a'immatana, dan perbaikilah para ulama-ulama kami, imam-imam kami, sehingga mereka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki kondisi negeri ini dengan mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Dalam Jumatan itu penting karena diaminkan oleh banyak orang. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke bab baru. Babun masyru'iyatul qiraati wal wa'du fil jum'ah. Bab anjuran untuk al-qiraah wal wa'du fil jum'ah. Adanya bacaan Al-Qur'an dan memberikan nasihat secara umum. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau membaca beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Wa yudzakkirun nasa, dan mengingatkan mereka dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud wa asluhu fi Muslim, dan redaksi yang lain ada dalam Sahih Muslim. Baik. Sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan murid bernama Sammak. Lalu beliau menyampaikan melalui jalur Abul Ahwas, sampailah kepada Abu Dawud radhiyallahu anhu, dan beliau merekam bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbahnya tidak panjang. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu panjang, khutbahnya juga tidak terlalu panjang. Yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yudzakkirun nas. Beliau baca beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan beliau sampaikan untuk mengingatkan manusia. Baik. Inti dari hadis ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah beliau membaca beberapa ayat dalam Al-Qur'an lalu dikupas tafsirnya. Jadi khutbah Jumat seperti kajian tafsir, tapi sifatnya tau'iyah. Tau'iyah itu indoktrinasi. Sifatnya tau'iyah, indoktrinasi. Maka sampai ada sebagian sahabat yang hafal surat tertentu saking seringnya mendengarkan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antara di sini adalah ada seorang wanita sahabiat mengatakan, ma akhadtu, jadi namanya Ummu Hisham. Ummu Hisham pernah mengatakan, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid.
illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal surat Qaf itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar, yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar, idza khataban nasa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceramai masyarakat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kira-kira seorang wanita Ummu Hisham sampai bisa hafal surat Qaf. Surat Qaf itu juz berapa? 27. 27 ya? Atau 26? Hah? Surat Qaf berapa ayat? 26. Berapa ayat? Berapa ayat? Hah? Berapa? Surat Qaf berapa ayat? Berapa? Sebentar, belum nemu. Ya, saya carikan juga. Surat Qaf yang dibaca oleh Nabi SAW berapa ayat? 45 ayat. Beliau membaca surat Qaf ketika khutbah yang jumlahnya 45 ayat, sampai seorang wanita bernama Ummu Hisham hafal. Nah, Ummu Hisham ini peserta Jumatan atau bukan? Wallahu alam, kita tidak tahu. Namun yang jelas beliau menyampaikan, tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Rasulullah SAW yang beliau sampaikan setiap khutbah Jumat. Berarti sering ya, dan jarang khatib zaman sekarang yang membaca surat Qaf ketika Jumatan. Maka perlu sesekali digalakkan bagaimana khatib ketika Jumatan membaca surat Qaf. Sampai sahabat ini hafal. Berarti mungkin sangat sering. Tayyib. Kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbatain wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah itu berdiri, lalu beliau duduk di antara dua khutbah dan beliau membacakan beberapa ayat Al-Qur'an, wa yudzakkirun nas, dan mengingatkan masyarakat. Dan di sini hadisnya statusnya sahih riwayat Muslim. Wallahu alam, intinya di sini bahwa dalam Jumatan dianjurkan untuk membaca ayat Al-Qur'an, namun tidak wajib. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat, yang harus ada ayat Qur'annya itu di khutbah pertama atau kedua. Ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan salah satu di antaranya. Dan itu khilaf sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Wallahu a'lam. Nah, ada satu ceritanya mengakhiri kajian kita. Ya, boleh bangun dulu. Ditongengi tangise. Ada seorang dai dikirim ke sebuah masjid untuk menyampaikan khutbah Jumat. Nah, dai ini berpikir, pertama, baca ayat dalam Al-Quran di khutbah Jumat tidak wajib. Berdoa ketika khutbah Jumat juga tidak wajib. Akhirnya beliau khutbah Jumat. Dalam khutbah itu tidak membaca ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak berdoa ketika khutbah Jumat. Salam, kemudian turun dari mimbar terus sholat. Selesai sholat tiba-tiba ada yang teriak, wahai jamaah, tadi khatib sama sekali tidak berdoa dan tidak membaca ayat Al-Quran. Apakah Jumatannya sah? Tidak. Terus diulangi lagi. Akhirnya mereka Jumatan yang kedua, karena yang tadi dianggap tidak sah. Padahal yang benar itu sah.
Sebab tidak membaca Al-Quran ketika khutbah, termasuk juga apa tadi? Berdoa ketika khutbah sifatnya anjuran dan tidak wajib. Namun terkadang ketika orang tidak tahu, maka dia menganggap keliru perbuatan yang seharusnya tidak wajib untuk menganggap keliru sebuah perbuatan yang di situ tidak mengamalkan sunnah tertentu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berisi doa. Sendiri atau untuk jamaah ini atau naik itu pemakaian penerapannya gimana apabila kita gunakan untuk kita misalkan ya mungkin harus khutbah atau mungkin disuruh untuk mimpin doa apa harus dirubah juga. Yang pertama, yang kedua, ketika khotib mengucapkan syahadat apakah ada aturan untuk menganggap Baik, di dalam Al-Quran ada beberapa doa yang maknanya untuk pribadi. Contohnya doa apa? Yang maknanya untuk pribadi dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, termasuk juga anak keturunanku. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk kepentingan pribadinya. Nah, kayak gini ditiru boleh nggak Pak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kalau di luar salat tidak masalah. Kalau doa sendiri nggak masalah, baik di luar salat maupun dalam salat. Tapi kalau doa jama'i di mana Anda diminta untuk jadi imam, maka termasuk pengkhianatan adalah orang berdoa untuk kepentingan pribadi tapi diaminkan oleh makmum, sehingga seperti ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Berarti redaksinya diganti ni jadi na, ni jadi na, atau intinya jangan redaksi aku, tapi pakai redaksi yang lebih luas. Selanjutnya yang kedua tadi syahadat. Apakah ketika syahadat perlu isyarat seperti ini? Wallahu alam, kami tidak menjumpai dasar tentang itu. Namun dalam sholat, betul, dalam sholat ketika baca tasyahud ya berisyarat. Yang di situ ada syahadat agar sang hamba memenuhi semuanya. Tapi ketika khutbah apakah harus angkat tangan? Wallahu alam, riwayat yang ada dari Ammarah tadi beliau hanya sedang berdoa. Tapi asyhadu an la ilaha illallah tidak harus angkat tangan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya ada momen tertentu dia saat baca syahadat angkat tangan. Baik, cukup, silakan. Kalau khotib di penghujung khutbahnya itu mengatakan umu ana salatikum atau wajib misalnya itu status seperti itu. Khatib di penghujung doa beliau mengucapkan qumu ila salatikum atau wa aqimus shalah. Pada prinsipnya ini ucapan biasa. Artinya sama seperti khatib mengatakan kepada jamaah, khutbah kita sudah selesai, mari kita sholat. Bisa juga pakai bahasa yang bisa dipahami oleh makmum. Karena kalimat qumu ila salatikum itu tidak kami jumpai dalam nas. Namun kalaupun mau dipakai wa qumu ila salatikum dengan tujuan biar mereka bisa merapikan sholat dengan baik, silahkan. Wallahu a'lam. Maka mungkin penggunaan kalimat untuk merapikan shaf jangan cuma satu kalimat, tapi ada banyak kalimat. Pakai redaksi bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Boleh. Sehingga misalnya kita pakai redaksi menggunakan bahasa Indonesia, jamaah kita panggil, ayo kita sholat bareng-bareng, bisa. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membicarakan tentang siapakah orang yang wajib Jumatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.